Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Setelah kemarin kita ikut hiruk pikuk ya, sukacita saudara sepupu kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini ya, untuk bersama memuji Tuhan, memuliakan namanya. Luar biasa kita diberi kesempatan. Nah saudara, sebelum masuk kepada ibadah pada pagi ini, ada beberapa yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tentang pokok-pokok doa di lembaran sudah ada, yaitu doakan pertumbuhan perkembangan cabang kita. Ada cabang Bintaro dan cabang Gendengan. Lalu pokok doa untuk anggota keluarga dari tanggal 9 Mei sampai 15 Mei sudah ada dalam daftar. Dan saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini, si kembar ya, saudara Ella dan saudara Ellen pada 10 Mei. Ini Mbak Ella sama Mbak Ellen tanggal lahirnya sama ya? Memang ya? Memang sama ya? Oke. Yang kedua, informasi persembahan minggu lalu sudah tertulis di dalam lembaran juga. Bapak Ibu Saudara bisa membaca. Sekiranya ada kekeliruan atau mungkin yang kurang tepat bisa disampaikan kepada bendahara gereja Ibu Lastri Siti. Nah, yang ketiga, persembahan emeritasi dan pengukuhan gembala sidang sampai dengan April ada 3 juta. Memang Pak Trio untuk emeritasinya masih lama ya, masih 7 tahun lagi. Nah, kita mulai menabung dari sekarang untuk emeritasi dan pengakuan gembala sidang ini, karena nanti proses pengemeritasian dan pengukuhan gembala sidang baru itu butuh biaya besar. Kalau tidak kita siapkan dari sekarang, nanti di belakang kita akan sangat berat juga. Pengalaman dari beberapa gereja yang mengemeritasi dan mengukuhkan gembala sidang itu memang biayanya cukup besar ya. Jadi dari situ kita belajar untuk mempersiapkan lebih dini. Yang keempat ya, mohon dukungan doa untuk pernikahan saudara kita, putra dari Bapak Sumpeno, yaitu Mas Arif, yang pada hari ini menikah dengan saudari Sally. Pemberkatan di Sentul City, karena Mas Arif sekarang bergereja di BPW Sentul City ya, cabangnya dari Jati Bening, dan Pendeta Trio saat ini tidak bersama dengan kita karena Pendeta Trio diminta untuk menyampaikan firman Tuhan pada pemberkatan Mas Arif tersebut. Kita doakan pemberkatan berjalan lancar. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian segereja, pada tanggal 15 Mei 2002 diundang untuk menghadiri acara resepsi ngunduh mantu Mas Arif di Hotel Puri Asri pukul 11 siang. Ini undangannya ada nih, satu-satu untuk seperti biasa kita di gereja ya, langsung diundang, diumumkan segereja. Jadi nanti besok sesudah kebaktian, seluruh jemaat dimohon untuk hadir dalam resepsi ngunduh mantu di Hotel Puri Asri dan memberikan doa restunya pada pukul 11 siang. Untuk persiapan ya, kebaktian Padang pada tanggal 26 Mei kita akan ada acara di luar. Untuk tempat akan diumumkan tanggal 15 nanti ya. Itu mari kita mempersiapkan diri, kesehatan kita, supaya nanti pas tanggal 26 itu, pas kenaikan itu, kita bisa ikut bersama-sama dalam acara kebaktian Padang, dan tempat akan diumumkan minggu depan. Bapak Ibu Saudara, pada minggu ini karena Pendeta Trio Santoso beserta Ibu sedang melayani
pemberkatan nikah, firman Tuhan pemberkatan nikah di Sentul City. Gereja kita firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Thomson Tumban Tubing dari cabang Gendengan. Terima kasih Pendeta atas waktu dan kesediaannya ya. Baik. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memasuki ibadah pada pagi ini. Kita mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kita hanya sepenuhnya tertuju, terkonsentrasi kepada ibadah ini, kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya nanti. Mari kita bangkit berdiri di baitmu suci.
segala karunia, nikmat yang telah Engkau berikan, sehingga sampai saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini untuk berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang maha baik, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan. Biarlah kami yang di tempat ini boleh menyiapkan hati kami, jiwa, pikiran kami untuk benar-benar terkonsentrasi Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, kebenaran firman-Mu sebagai dasar bagi kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu, Pendeta Thompson, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan biarlah hanya kebenaran firman-Mu saja yang boleh kami terima. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini untuk berbakti dan memuji, memuliakan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 226. Hidupku Tuhan, kini milik-Mu. Kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita, dan akan kita iringi atau kita sambil memuji Tuhan berkat anak cucu. Diberkati anak cucu kita di mana-mana.
pagi ini kami boleh menyerahkan persembahan kami yang terbaik, dan biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan-Mu, boleh kami pakai untuk perkembangan pelayanan-Mu di dunia ini. Kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati jemaat ini di dalam kehidupannya maupun di dalam pekerjaannya dan di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati, jiwa, pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Thompson. Namun sebelumnya, kita akan mempersiapkan hati dan jiwa pikiran kita dengan pujian Mengenal-Mu. Dan setelah pujian ini, waktu sepenuhnya kami serahkan ke Pendeta Thompson.
terus lakukan, terus upayakan adalah semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh semakin mengenal-Mu melalui hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Terlebih lagi dengan kami sungguh-sungguh mau mendengar, memperhatikan, dan merenungkan firman. Pimpin kami Tuhan untuk dapat melakukan itu dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran firman yang boleh kami dengar membawa kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Bapa, berbicaralah pagi hari ini. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, dan Roh Kudus berikan kepada kami pengertian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, setelah sekian tahun ya kita tidak berjumpa dalam ibadah bersama yang biasanya ada tukar mimbar, tetapi karena situasi hingga akhir detik ini kita masih belum bisa menyelenggarakan. Tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, pada pagi hari ini bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka dari Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat 46. Saya akan membacakan ayat 36. Bapak Ibu Saudara melanjutkan demikian sampai nanti selesai. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Judul khotbah pada pagi hari ini, melihat hantu. Ada yang percaya kalau hantu itu ada? Percaya Bapak Ibu Saudara? Ada yang sudah pernah melihat? Ada? Belum?
Kalau yang melihat kerasukan hantu ada ya, kerasukan setan sudah pernah ya, tapi melihat belum ya. Gimana kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau seandainya diberikan kesempatan untuk melihat hantu? Rasanya bagaimana? Pasti takut ya, pasti takut gitu ya. Jadi beberapa minggu lalu ketika kami akan mengadakan retreat pada bertepatan dengan Paskah, saya biasanya kalau di dalam pelayanan itu ada acara-acara besar yang sifatnya menjangkau dan juga menjala. Kebetulan juga di Temanggung sedang ada pabrik, puji Tuhan ada orang baru sekarang 10 mulai masuk di gereja kita cabang sana. Dan ini beberapa kali saya alami gitu ya. Ketika kami pulang kunjungan dari Kandangan lewat kuburan Cina itu ya, Kristen itu. Nah, itu saya lihat dari jauh kok ada seperti peti gitu ya. Peti, saya pikir ada orang bawa motor terus bawa ya seperti tukang sayur itu gitu ya. Saya lihat kok lama gitu. Saya pelan-pelan lalu saya pasang lampu sorot, hilang Bapak Ibu Saudara, hilang gitu ya. Saya tanya kepada Pak Wawan, Pak memang di situ angker gitu ya, dan jemaat bilang begitu, hilang. Dan biasanya kalau ada pelayanan-pelayanan yang sifatnya penjangkauan seperti itu, selalu ada gangguan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana rasanya ketika kita melihat hantu gitu ya? Nah yang menjadi pertanyaan adalah, kalau memang benar itu adalah hantu, tapi bagaimana rasanya kalau ada orang yang melihat Bapak Ibu Saudara dan mengira Bapak Ibu Saudara itu adalah hantu? Mungkin ketika ketemu papasan malam-malam, ada hantu gitu ya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang datang menghampiri atau sedang berpapasan. Kalau benar-benar hantu masih mending begitu ya. Tapi kalau umpamanya kita yang datang menemui seseorang dan dikirain kita adalah hantu. Dan inilah Bapak Ibu Saudara yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi pada Yesus ketika ia memperlihatkan diri kepada murid-murid. Firman Tuhan berkata mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu, bukan melihat Tuhan. Ini gimana rasanya? Tuhan Yesus datang menghampiri mereka sedang bercakap-cakap, datang di tengah-tengah mereka. Murid-murid itu terkejut, takut, dan menyangka melihat hantu Bapak Ibu Saudara. Rasanya hati Tuhan Yesus itu bagaimana? Nah ini yang harus kita renungkan ya. Dan hari ini kita belajar dua hal yang menyebabkan murid-murid menyebabkan mereka melihat hantu, bukan melihat Tuhan. Menyangka melihat hantu. Orang yang berdiri di depan mereka sangka hantu. Ada dua hal yang menyebabkan. Dan ini perlu kita renungkan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tidak memperhatikan perkataan firman dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang pertama, tidak memperhatikan perkataan firman dengan sungguh-sungguh. Murid-murid ini wajar kalau mereka menyangka Tuhan Yesus yang berdiri di depan mereka adalah hantu, kalau Tuhan Yesus tidak pernah memberitahukan kepada mereka bahwa ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Wajar. Yesus bahkan bisa memakluminya, bisa memahaminya, dengan catatan mereka tidak pernah sekalipun diberitahukan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus pernah memberitahukan? Pernah enggak Bapak Ibu Saudara? Kita membuka di dalam Matius ya. Matius 26. Mohon kita lihat sebentar ya.
Matius 26 ayat 1. Coba kita lihat judulnya di situ Bapak Ibu Saudara. Mohon salah seorang Bapak Ibu bisa melihat ya. Matius 26. Matius 26 ya. Apa dikatakan di sana? Judulnya Matius 26 itu pemberitahuan keberapa itu Bapak Ibu Saudara? 4 kali Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya 1 kali Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid, kepada mereka bahwa ia akan menderita, ia akan disalibkan, ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan hanya 1 kali, tetapi sampai 4 kali. Tetapi mengapa mereka masih menyangka bahwa Yesus yang datang menghampiri mereka adalah hantu bukan Tuhan? Karena walaupun mereka sudah diberitahukan 4 kali oleh Tuhan Yesus, mereka tidak memperhatikan perkataan firman. Amin. Nah ini, hantu itu bisa bicara dengan hal yang tidak baik. Harusnya mereka menerima sesuatu yang baik, sukacita, Tuhan bangkit, tetapi mereka melihat hantu. Hantu itu bisa digambarkan seperti masalah, persoalan, hal-hal yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Karena tidak memperhatikan firman Tuhan. Bahkan di dalam Lukas 22, 24 ayat 44, firman Tuhan mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Yesus sudah memberitahukan Bapak Ibu Saudara ketika masih bersama-sama dengan murid-murid. Dan firman Tuhan mengatakan 4 kali, bukan hanya 1 kali. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara ya untuk bisa yakin. Tetapi bukankah mereka sudah pernah melihat ada orang yang dibangkitkan? Pernah tidak murid-murid melihat ada orang dibangkitkan dari kematian? Pernah tidak? Pernah tidak? Siapa itu Bapak Ibu Saudara? Lazarus. Siapa yang bangkitkan? Tuhan Yesus. Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Dia yang membangkitkan Lazarus dari kematian Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus. Kalau Yesus berkuasa membangkitkan orang mati, maka bukankah ia juga berkuasa atas kematian, bangkit dari kematian. Tetapi sekali lagi karena mereka tidak memperhatikan firman, sebanyak apapun firman itu disampaikan, diucapkan, dikatakan, diberitahukan, tetapi kalau tidak memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sia-sia. Sesuatu yang baik akan diterima dengan tidak baik. Amin. Berkat bisa menjadi seperti masalah di dalam kehidupannya. Tantangan seperti pencobaan karena tidak memperhatikan firman Tuhan. Alkitab berkata, timbul keraguan-raguan di dalam hati mereka. Mereka ragu apakah yang berdiri di hadapan mereka itu benar adalah Tuhan atau hantu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keraguan-raguan menyebabkan murid-murid takut. Keraguan-raguan menyebabkan murid-murid terkejut. Keraguan-raguan menyebabkan murid-murid menyangka melihat hantu bukan Tuhan. Keraguan-raguan timbul karena tidak memperhatikan firman Tuhan. Jadi melalui cerita ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, betapa sangat besarnya dampak kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Mungkin kita nggak sadar gitu ya. Besok minggu depan
lagi, paling nanti diulang, tapi nanti kita ulangi lagi. Sehingga ketika ada tantangan di dalam pekerjaan kita mengeluh, aduh berat sekali, padahal bisa jadi itu sedang Tuhan pakai untuk menguji kita. Melalui tantangan itu nanti Tuhan membuka berkat-berkat yang lebih besar dalam hidup kita. Tapi karena kita tidak memperhatikan firman, kita lupa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lupa, gak ingat. Itulah yang terjadi pada murid-murid. Berbeda dengan Maria Magdalena, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 7 dikatakan, malaikat berkata kepada Maria, ingatlah apa yang dikatakan Yesus kepada kamu, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita lihat di dalam ayat 28, Lukas 24. Maka teringatlah Maria Magdalena akan perkataan Yesus itu. Dan ketika Tuhan Yesus menemui Maria Magdalena, dia tidak perlu banyak bukti. Dia percaya bahwa Tuhannya sudah bangkit. Berlarilah dia, pergilah dia, bergegaslah dia menjumpai murid-murid dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Amin. Karena sepanjang dia percaya, sepanjang dia bertobat, setelah dia bertobat, dipulihkan oleh Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus sejak saat itu juga, kemana Tuhan Yesus pergi dia ikut melayani. Tetapi tidak hanya melayani, Bapak Ibu Saudara, dia memperhatikan setiap perkataan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika mengajar. Sehingga dia tidak perlu banyak bukti. Malaikat itu berkata, ingat apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepadamu. Dia segera teringat. Ketika Tuhan Yesus berdiri di hadapannya, dia melihat, Tuhanku telah bangkit, aku telah melihat Tuhan. Sangat bertolak belakang dengan para murid-murid itu. Karena tidak memperhatikan firman. Mereka takut, mereka terkejut, bahkan menyangka Yesus yang telah bangkit itu adalah hantu. Orang yang tidak memperhatikan firman, ia selalu disibukkan dengan keraguan-raguan, kebimbangan. Ketika menghadapi persoalan, ia dihantui oleh ketakutan. Ragu dapat menyelesaikan, ragu dapat mengatasi, ragu akan ada jalan keluar. Karena lupa akan firman Tuhan yang dia dengar, karena tidak memperhatikan. Sebaliknya dengan orang yang memperhatikan firman Tuhan, ia hidup oleh iman, ia hidup oleh percaya. Setiap tantangan, setiap masalah ia hadapi karena dia percaya Tuhan adalah kota benteng di dalam kehidupannya, menara perlindungan. Dia yakin bahwa setiap orang-orang yang takut akan Tuhan pasti disertai oleh Tuhan. Dia selalu mengingat janji firman Tuhan. Dia mengamini, dia percaya karena ia memperhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pilih mana? Ingin melihat hantu atau melihat Tuhan? Ingin mengalami ketakutan atau mengalami Tuhan? Hidup oleh iman atau hidup oleh keraguan-raguan? Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kan kalau pas ibadah jam 2 Rabu kan gak selalu pendeta yang menyampaikan gitu. Ucar koni, aku wis tahu kowe sopo. Ojo. Kayak kita paling benar aja. Dengarkan apa yang mau sampaikan Tuhan kepada saya. Amin. Saya sering kali jemaat yang menyampaikan itu saya dengar, saya diberkati, saya dikuatkan. Tapi ojo dicacati, Bapak Ibu Saudara. Kan yang sering kali begitu. Kalau kita sudah nyacati dulu, bagaimana kita mau terima? Betul? Itu Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Dengan segala keterbatasan, kelemahan siapapun yang menyampaikan. Pendeta saja juga banyak kekurangan. Amin. Tapi
Tapi pada saat firman Tuhan diperdengarkan, kita harus perhatikan. Itu dampaknya besar sekali Bapak Ibu Saudara, bagi kehidupan kita, bagi iman kita. Apapun masalah kita jalani karena ada Tuhan beserta. Kita ingat Yusuf, kita ingat Daud, kita ingat Ayub. Bagaimana mereka berperkara di dalam Tuhan. Mereka mengenang dalam setiap pencobaan, ujian yang mereka hadapi. Yang kedua adalah, mengapa murid-murid terkejut, takut, menyangka melihat hantu. Hati yang lamban Bapak Ibu Saudara. Hati yang lamban. Kalau sudah 4 kali disampaikan tidak percaya juga, bukankah itu hati yang lamban? Dan sebetulnya hati yang lamban ini yaitu karena gak memperhatikan firman Tuhan itu. Gak ada yang bisa dia ingat. Sehingga mau bergerak, mau bertindak, gak ada yang menjadi pegangannya. Beda dengan Maria Magdalena. Dia ingat, wah betul, Tuhanku sudah bangkit. Segera dia bergegas, pergi, bertindak, menghasilkan buah. Amin. Dia berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Hati yang lamban akibat tidak memperhatikan firman Tuhan. Kalau umpamanya Pak siapa, udah lupa saya namanya. Nah, Bapak ya, ada orang yang mempersembahkan bibit kambing. Tapi Bapak ragu kalau bibit kambing itu adalah bibit kambing yang baik. Kira-kira segera terima enggak? Enggak, kenapa? Wah, nanti tak campur ke teman-teman yang sudah saya pelihara, malah jadi penyakitan gitu ya. Ragu ya. Jadi keraguan-raguan itu menghambat kita untuk bertindak Bapak Ibu Saudara. Amin. Untuk menghasilkan buah, hati yang lamban. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika mereka takut, ketika mereka terkejut, ketika mereka menyangka melihat Yesus sebagai hantu bukan sebagai Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Percaya enggak mereka? Percaya enggak? Mari kita lihat firman Tuhan. Jadi kita lihat betapa dampak dari tidak memperhatikan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Segera enggak mereka percaya? Di dalam ayat yang ke 41. Coba kita lihat. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ini aku, Raba. Lihat tanganku, lihat kakiku. Aku yang ada di sini. Segera enggak mereka percaya? Enggak Bapak Ibu Saudara. Mereka memang terheran-heran. Mereka memang girang. Tapi mereka belum sungguh-sungguh percaya Bapak Ibu Saudara. Hati yang lamban. Sampai kemudian Tuhan Yesus berkata, ada enggak makanan di antara kamu? Murid-murid berkata, ini sepotong ikan, baru dimakan. Segera yakin enggak? Enggak juga. Sampai kemudian Tuhan Yesus mengingatkan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur yang biasa mereka baca. Banyak sekali bukti. Mereka perlu bukti yang banyak. Mereka menuntut bukti yang banyak. Walaupun satu bukti itu sudah mereka melihat pada diri Maria Magdalena. Maria Magdalena mengalami menghasilkan buah, tetapi mereka tidak mau percaya, lamban. Mereka tidak mau segera bertindak selama bukti itu belum mereka alami di dalam kehidupan mereka. Itu yang terjadi kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Pak Gembala bilang, ayo setia beribadah. Wah, gimana
Saya hari Minggu ada pekerjaan, tokoku buka, 1 hari lumayan. Pak Pendeta bilang, yang setia dan taat pasti diberkati Tuhan. Tetap tidak percaya. Sementara ada jemaat yang lain, pagi-pagi hari Minggu sudah datang beribadah, malah justru lebih diberkati, dipelihara hidupnya, tapi tidak percaya tetap. Walaupun sudah ada di depannya, ayo melayani, wah waktuku tidak ada. Tapi udah lihat jemaat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, diberkati luar biasa, tetap tidak percaya. Karena tidak ngalami. Lah gimana mau ngalami kalau nggak bertindak dulu, amin? Nggak mau berbuat dulu. Seringkali seperti itu, ya, yang terjadi. Di Facebook itu juga sekarang, di blog-blog itu banyak orang-orang yang berkata, wah perpuluhan itu konsep perjanjian lama. Bilang aja memang tidak mau ngasih gitu ya. Itu kan diajarkan di perjanjian lama gitu ya. Memang di dalam perjanjian baru itu nggak terlalu ditekankan. Karena apa? Kita diajarkan untuk memberi seperti wanita tua itu yang dengan kerelaan hati, tetapi bukan kerelaan hati sarelanya, bukan. Seberapa yang kita beri, kita mau memberi bukan karena aturan saja, tetapi dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menebus kita. Jadi tidak perlu banyak dibicarakan, dibahas di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru. Sudah banyak dibahas di dalam perjanjian lama, gak perlu diulang di dalam perjanjian baru. Tetapi bukan berarti itu tidak perlu kita kerjakan. Tapi tetap saja tidak mau percaya. Ada yang sudah memberi dengan setia, diberkati luar biasa. Saya belum mengalami kok. Nah, gimana mau mengalami kalau kita tidak mau mengerjakan? Jadi Bapak Ibu Saudara, 2 kebenaran firman Tuhan inilah yang perlu kita belajar dari murid-murid. Hati yang lamban, itulah yang ada pada murid-murid. Sekalipun Yesus telah memperlihatkan tangan dan kakinya yang berlubang, tetap saja mereka belum percaya. Sekalipun Tuhan Yesus berkata, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, murid-murid tetap belum percaya. Sampai kemudian minta sepotong ikan dimakan, belum juga mantap. Sampai Yesus berkata kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Baru mereka percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, tidak memperhatikan firman sangat berdampak dalam kehidupan kita, dalam pertumbuhan iman kita. Iman kita menjadi kerdil. Ada yang bertani di sini Bapak Ibu Saudara, bertani, tanam cabai gitu ya. Ada beberapa tanaman itu kecil aja terus, sementara yang lain sudah berbuah. Gimana Pak dengan yang kecil itu? Jengkel enggak? Jengkel. Cabut aja sekalian gitu ya, ganggu ya kan. Itu yang terjadi, iman yang kerdil Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak memperhatikan firman, adanya mengeluh terus, adanya takut terus, adanya pertimbangan terus, mau melayani Tuhan pertimbangan terus, mikir terus, hitung-hitungan terus. Itulah yang terjadi kalau tidak memperhatikan firman, tidak menghasilkan buah. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Oh, jangan kita menganggap Bapak Ibu Saudara hidup kita itu sampai ratusan tahun. Saya usia 40 aja sekarang sudah baru ngerti gitu ya. Di usia 40 baru ngerti, baru ngerti gimana rasanya mulai cepat capek gitu ya. Kebetulan juga dengan adik sama ada seperti penyempitan pembuluh darah punggung itu. 3 minggu ini saya mau, maaf kata, buang air besarnya keluar darah gitu ya. Itu masuk usia-usia 40 Bapak Ibu Saudara. Udah mulai kerasa. Bawa mobil juga jauh udah mulai kerasa kesemutan. Sampai kapan? Ya. Kalau sudah terlambat nanti sudah gak ada waktu.
Gak cukup hanya percaya Bapak Ibu Saudara. Kita harus bertumbuh, kita harus berbuah, menghasilkan buah untuk menyenangkan hati Tuhan. Mau sampai kapan datang ibadah hanya membawa tubuh saja, tapi pikirannya kemana-mana, melayang kemana-mana. Ketika firman Tuhan disampaikan, tidak diperhatikan. Mau sampai kapan kita melayani ala kadarnya? Akan sudah ada mereka, sudah ada yang menyampaikan renungan, sudah ada yang menyampaikan memimpin pujian, sudah ada yang berdoa syafaat. Saya tidak perlu. Mau sampai kapan seperti itu? Bukankah kita dipanggil untuk menggenapi firman Tuhan? Dan firman Tuhan dapat kita genapi kalau kita memperhatikan, kita mau melakukan, kita mau bertumbuh, kita mau berbuah. Itulah bagaimana firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga nanti Tuhan memanggil kita, kita sudah berkenan dan kita membawa buah-buah yang menyenangkan di hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Jadikan Aku Indah. Kita akan semakin indah apabila kita melakukan apa yang menjadi bagian hidup kita, memperhatikan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Agar demikian kita tidak ragu, tidak lamban, tetapi sungguh hidup oleh iman di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mari kita datang dalam kerinduan, memandang keindahan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita.
dengan sepenuh hati kita. Agar hati kita tidak dipenuhi dengan keraguan-raguan, kebimbangan, ketakutan. Tetapi di dalam setiap kehidupan kita, kita mengalami Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Dan tidak menyangka sedang melihat hantu. Hati kita sungguh hidup oleh iman, hidup oleh percaya. Bukan hati yang lamban untuk mengimani akan janji firman Tuhan. Mari di sisa akhir hidup kita, di sepanjang hidup kita yang Tuhan masih berikan, mari kita mengambil satu keputusan bahwa sejak hari ini saya mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi, mendengarkan firman, merenungkan, dan juga melakukan di dalam kehidupan saya. Saya tidak perlu banyak bukti, tetapi yang saya perlukan adalah percaya dan segera berbuat untuk berbuah. Datanglah kepada Tuhan bersyukur dan serahkan komitmen Bapak Ibu Saudara di hadapannya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku, wajahku hanya kepadamu, tak ada sendiri kepadamu. Sekali lagi, jadikan aku indah ya Bapa, jadikan aku indah yang kau pandang di dalam hidupku, wajahku hanya kepadamu, ada Terima kasih Bapak, kami boleh terus diingatkan betapa Tuhan mengasihi kami dengan mengajar kami, melalui firman-Mu mengingatkan kami. Dan di sepanjang kehidupan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan sabda-Mu ya Bapa. Sehingga dalam menjalani kehidupan kami tidak takut, kami tidak bimbang, kami tidak ragu. Karena kami dikuatkan, diteguhkan oleh janji firman Tuhan. Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Cemara 7 ini Tuhan. Berkati setiap keluarga, damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa tercurah melimpah memenuhi hati setiap keluarga. Ada kasih antara suami istri, anak dengan orang tua dengan anak. Dan berkati seluruh jemaat di dalam pekerjaan, di dalam studi, di dalam kerinduan akan teman hidup,
maupun juga masa depan. Kami percaya Bapa, seperti Maria Magdalena yang memperhatikan firman, manakala seluruh jemaat memegang janji firman, maka setiap pekerjaan akan diberkati oleh Tuhan. Sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Masa depan yang terbaik ada pada mereka, pada seluruh jemaat ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja ini. Setiap pekerja-pekerja, pelayan-pelayan dalam kepanitiaan perancang, Tuhan memberkati. Kuasa Roh Kudus yang memampukan untuk boleh melayani dengan sukacita, dengan sepenuh hati, dengan segenap akal budi. Bersama dengan pendeta kami, Pendeta Trio, boleh bekerja, melayani seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga gereja ini boleh semakin bertumbuh, berdampak, membawa banyak orang mengenal Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati setiap jemaat sepuh. Dalam kepapaan mereka ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang menghibur, ada Tuhan beserta. Demikian juga dengan anak-anak, pra-remaja, remaja, pemuda, bahkan keluarga-keluarga dewasa. Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, berkati kota Temanggung, kota Magelang. Berkati ya Bapa bangsa dan negara kami. Berkati setiap apapun yang sedang dikerjakan oleh pemimpin kami, agar dapat membawa kesejahteraan bagi bangsa kami, bagi kota kami. Dan biarlah ya Bapa, setiap hambatan, setiap tantangan, maupun juga hal-hal yang berupaya untuk merusak, Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, sehingga bangsa ini boleh semakin baik dan semakin dipulihkan di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Engkau yang boleh memberkati kami, Engkau yang boleh menyertai kami, Engkau yang boleh menolong dan menopang hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari arahkan hati kita, tengadakan tangan kita, dan kita akan pulang. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pribadi saya kembali